Biar malam hari ini kita bersemangat untuk mengikuti topik malam hari ini, bicara tentang adopsi anak. Apakah diperbolehkan dalam kekristenan? Kalau kita melihat judulnya aja pasti kayaknya udah langsung bisa menjawab, kayaknya enggak tuh, pasti kristenan oke-oke aja. Nah, malam hari ini kita akan masuk dalam topik ini dan ada 3 pembicara kita yang sudah ada di depan. Ada Pendeta Bikman Sirait, kemudian Dr. Anda Wahyu Indianti, sering dipanggil Ibu Iin, ini usianya 53 tahun, dan beliau adalah dosen UI. Beberapa kali sih pernah kita undang, dan mungkin ini pertemuan yang kesekian kalau Ibu Bapak pernah bertemu dengan beliau. Dan beliau akan membahas khusus dari sisi psikologi. Kemudian ada Pak Andi Silviana, perlu diperkenalkan. Beliau ya, dan malam hari ini kita punya kesempatan setiap pembicara akan diberikan waktu 20 menit untuk akan menyampaikan topiknya. Kita akan punya waktu untuk bertanya jawab selama 1 jam. Jadi mulai saat ini Bapak mungkin udah mulai mikirin dari rumah pertanyaan-pertanyaannya, bisa mulai ditulis. Nanti bisa juga nanti kalau dalam bentuk kertas bisa langsung diberikan ke penyelenggara. Baik Ibu Bapak sekalian, kalau bicara tentang topik ini, ternyata kalau kita telusuri, khusus untuk di Ethiopia, negara yang boleh dikenal sangat terbanyak dari sisi adopsi, dan kemudian Cina. Dan ada banyak sekali yang terjadi adalah dengan adopsi ini punya alasan banyak. Orang ingin untuk memelihara keturunannya dia, kemudian semacam sebuah pancingan katanya, supaya bisa dapat lagi keturunan. Kemudian juga masalah ekonomi di sana, dan nggak terlepas kalau dipikir setiap orang yang berumah tangga selalu mengidamkan yang namanya anak. Itu yang menyebabkan beberapa alasan munculnya adopsi. Dan kalau kita melihat ternyata ada yang paling menarik. Kalau di Ethiopia itu malah menjadikan benar-benar adopsi ini adalah sesuatu yang merupakan industri yang besar, menguntungkan buat mereka. Dan anak menjadi komoditi untuk bisa mendapatkan penghasilan. Panti asuhan memakai anak untuk bisa mendapat dana yang dimasukkan lewat memberikan anak-anak yang mereka asuh diadopsi, dan mereka bisa mendapatkan uang lewat adopsi ini. Nah, kemudian kalau di Cina kita pasti pernah mendengar tahun 1980-an di Cina itu satu keluarga khusus hanya 1 anak gitu ya. Ketika itu dilanggar maka keluarga akan mendapatkan denda. Nah, kalau denda ini nggak bisa dibayar maka keluarga itu disita anaknya. Itu khusus untuk keluarga-keluarga miskin. Bagaimana melihat hal seperti ini? Kalau mungkin pada malam hari ini kita yang hadir merasa yang punya anak dan tidak melihat topik ini sangat penting-penting banget, atau mungkin yang sudah sekian lama berpikir untuk punya anak dan ingin adopsi dan berpikir topik ini khusus, biar malam hari ini bukan seperti itu saja. Kita akan mendapatkan jawaban bagaimana dari sisi betapa pentingnya seorang anak, sebuah pribadi yang juga mungkin menanti anak dan dia berpikir seperti apa. Mari kita akan masuk langsung dari sisi pertama. Sebelumnya mari kita beri aplaus buat narasumber kita bertiga malam hari ini. Kita akan masuk dari sisi teologi bersama dengan pendeta kita, Pendeta Bikman Sirait. Adopsi anak, apakah diperbolehkan? Saudara, kita akan membuka kecil dulu di Yesaya pasal yang pertama, Yesaya 1:17 sampai 20. Dikatakan begini, Yesaya 1:17 sampai 20. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesulian, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini adalah gambaran sebetulnya bagaimana umat Israel mendapat teguran keras oleh Tuhan, dan bagaimana nanti kelak
hukuman itu akan dijatuhkan kepada Yerusalem, nanti akan terbuang ke Babel. Ya. Nah, yang menarik adalah bagaimana di dalam pengutayan itu supaya orang-orang Israel kembali ke jalan yang semestinya, supaya mereka berbuat baik dan bukan berbuat jahat. Kenapa yang digambarkan di situ berbuat baik? Menarik tadi kita baca ya, usahakanlah keadilan, ya, kendalikanlah orang kejam supaya mereka tidak menjadi bengis, begitu kan? Belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Israel banyak kali mengabaikan para hak janda miskin. Israel banyak sekali mengabaikan anak-anak yang didiamkan, sehingga mereka terbuang. Padahal di dalam hukum yang sudah diatur di dalam perpuluhan ada 4 posting yang sangat penting di sana. Pertama, perpuluhan itu adalah untuk memelihara bait Allah. Yang kedua, untuk menghidupi para imam yang melayani di bait Allah. Yang ketiga itu berbicara untuk para janda miskin, anak yatim piatu dan seterusnya. Dan yang keempat itu bentuk orang asing. Ini posting daripada sistem perpuluhan mengcover itu. Nah, sehingga pengabaian terhadap janda miskin, pengabaian terhadap anak yatim adalah kejahatan begitu. Karena apa yang sudah dialokasikan tidak dilakukan. Nah, para imam seringkali memanipulasi ini. Saudara-saudara kekasih, ketika dikatakan belalah ya, hak anak-anak yatim, apa sebetulnya menjadi hak anak yatim sehingga perlu dibelakan? Menarik saudara yang kekasih, tidak ada manusia di kolong langit ini yang datang tanpa kayak Tuhan di dalamnya. Ya, jadi kucingnya itu termasuk anak haram sekalipun. Ya. Nah, apa yang Tuhan akan lukis dalam hidup mereka? Itu persoalan kedua, tentu bagaimana terpimpin mereka. Tetapi yang jelas ketika hakikat anak yatim ada di depan kita, maka setiap anak sebetulnya punya hak untuk diasuh. Nah, yang jadi problem siapa yang mengasuhnya? Kalau dia yatim piatu, papa mama nggak ada, omnya, kalau tantenya nggak ada, anggaplah semua keluarga nggak ada. Siapa? Anda yang ada di sini. Nah, karena itu tadi perpuluhan sudah dialokasikan untuk menolong dia. Ya, artinya kita yang punya rezeki lebih pun sebetulnya punya alokasi dana untuk bertanggung jawab terhadap itu. Nah, saya kira ini kesadaran Kristen yang kurang. Ya. Saya orang Kristen selalu berpikir kalau dia memberi dari sisa yang dia punya. Kita lupa pada bagian yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi anak itu punya hak untuk diasuh. Lalu kita harus mengasuh dia. Yang kedua, anak itu punya hak untuk dikasihi. Ya, diasuh, dikasihi, perhatikan. Mengapa dia punya hak? Lalu apa kewajiban? Kenapa kita punya kewajiban? Hubungan darah kan? Kita punya kewajiban karena pertama kita sudah diasuh oleh Tuhan dalam tanda petik dipelihara. Providensia Allah berlaku atas kita. Kedua, kita sudah dikasihi Tuhan. Bagaimana kita tidak bisa mengasihi? Itu yang Paulus katakan, dengan tidak mengasihi kita membuat hutang pada diri kita. Berhutang kepada Tuhan yang sudah menyatakan kasih pada kita. Ya, jadi aspek dikasihi itu menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan pada hakikat anak itu. Yang ketiga, hak dididik. Bagaimana anak-anak itu akan mempunyai masa depan jika dia tidak dididik? Oleh karena itu kalau ada kejahatan, misalnya kapak merah dan segala macam, itu lebih karena anak yang tidak teruruskan. Ya, saya pernah mengurus apa yang kami sebut sebagai gerakan pengambil pemuda bangsa di sini dan di anak pemuda kita. Pada waktu itu saya gerakkan beberapa pemuda dari gereja-gereja lain. Saya belum jadi pendeta. Ya. Lalu ketika saya agak sedikit turun ke bawah, shock juga. Bagaimana anak-anak belasan tahun, 10, 12 tahun itu sudah ada di jalan. Buat apa ya? Itu free sex bukan hanya menyangkut para bintang-bintang film top itu, orang Hollywood atau apapun. Tetapi anak-anak ini jadi seks bebas, saudara. Ya, memilih sekali, bahkan di bawah umur itu. Dan terjadi itu begitu menakutkan. Nah, bagaimana kalau anak-anak di perapatan jalan, lalu sampai malam dan seterusnya. Ya. Nah, ini terjadi. Sehingga kalau kita punya mata sedikit melihat, kadang kita berjalan lalu lihat orang yang sudah tak waras tapi hamil. Siapa yang menghamil? Lalu di pinggir jalan itu minta-minta. Waduh, kadang-kadang kita nggak kebayang ya. Bagaimana nanti dia sudah tak waras, lalu hamil, anaknya lahir, gimana? Ini problematik yang sangat serius. Nah, karena itulah perlunya mereka dididik supaya kelak mereka tidak menjadi apa yang kelompok dulu ditakuti, kapak merah. Karena saya pada waktu itu sudah mau prediksi akan banyak kejahatan. Cuma memang nggak tahu kalau bakal namanya kapak merah begitu. Karena bagaimana sih kalau anak umur 10, 8 tahun sudah berkeliaran di jalan, tinggal tunggu 5-7 tahun kan. Dan anak kapak merah itu sekitar itu 15-20. Gengnya itu kalau gengnya itu umur 20 tahun. Kalau 20 tahun dia sudah jahat dan berani mengecok orang. Saudara bisa lihat
Dia masih punya waktu 30 tahun. Kalau kita anggap 55 pensiun, 35 tahun gitu ya. Masa produktif dia dalam tanda petik untuk berbuat sekali. Ini menakutkan sekali sebenarnya. Ya. Nah karena itu saya sendiri pun punya beban berat untuk mengurus sekolah dan lain-lain ya. Karena itu kita nggak bisa santai-santai. Sehingga bagi saya urusan adopsi ini bukan urusan legal apa nggak legal, ya boleh apa nggak boleh. Karena sudah clear memerintahkan. Justru yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana saudara punya beban untuk itu. Ya, jadi bukan hanya karena pengen punya anak. Saya kira itu lebih lama yang harus dipikirkan. Adoplah anak itu untuk bagaimana anak itu punya masa depan. Adoplah anak itu untuk menolong dia. Mestinya itu yang kita lakukan. Ya, sehingga adopsi anak itu bisa kita bikin berbagai dinamika. Yang keempat, hak anak itu untuk mandiri. Artinya kalau kita mengadopsi dia, kita tidak sedang membeli dia, tapi menolong mendidik dia sehingga kelak dia bisa mandiri dalam hidup. Nah, pelatihan terhadap realita itu yang harus kita lakoni, yang harus kita jalani, begitu ya. Nah, saya pikir ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Pertama di dalam Alkitab, adopsi yang sangat clear, ya, yang tidak kita bilang adopsi seperti harus dengan surat, ya. Tapi apa yang dilakukan Abraham terhadap Lot? Lot punya bapak sudah meninggal. Abraham yang membawanya menumbuh kembangkan Lot bahkan menjadi seperti anaknya sendiri. Ya, investasi Lot juga bertumbuh, bertambah. Bahkan sempat terjadi benturan antara pekerja Lot dan pekerja Abraham. Lalu Abraham memberi kesempatan pada Lot untuk memilih tempat baginya. Saudara, ini menjadi hal yang menarik. Bapak orang beriman itu ternyata menginvestasi satu perbuatan hebat, apa yang kita sebut dengan nama adopsi. Karena itu dalam perspektif Kristen, adopsi tidak boleh seperti perspektif orang pada umumnya, memancing keturunan misalnya, atau karena nggak punya anak jadi punya anak, atau kemudian seperti orang-orang di Hollywood, mereka justru lebih jauh lagi. Mereka tidak mau hamil karena akan mengganggu karirnya, sehingga kemudian mereka mengadopsi anak bukan karena tidak bisa punya anak, tapi karena tidak mau punya anak. Sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab mereka mengadopsi. Mereka nggak punya anak, tapi adopsi anak yang susah kan? Jadi mereka create. Ya. Jules Blinner, aktor botak yang kita kenal itu, dia micin itu punya anak adopsi. Saya tidak tahu posisi terakhir kan dia itu berapa. Ya. Dia ambil dari beberapa negara, dari Afrika, dari beberapa negara lainnya. Nah ini cara. Nah jadi orang Kristen harusnya apa yang dilakukan Jules Blinner di dalam semangat humanistiknya itu ada mendekati kekristenan. Ya. Sehingga seharusnya bukan karena kita nggak punya anak pun. Kalau kita punya peluang untuk mengadopsi, karena dengan mengadopsi anak kita mengurangi anak-anak yang terbuang ini dan mengubah anak ini oleh pertolongan Tuhan menjadi anak yang punya masa depan, yang punya harapan. Ya, saya pikir ini pentingnya setengah mati. Ya. Kenapa saya sangat terbeban bikin sekolah di Kalimantan? Kenapa saya sangat terbeban lalu mau ke Papua juga? Kerjaan saya nggak kurang. Ya, hari ini saja ini hari Senin. Ya, hari Jumat ini, besok sudah ada acara lagi. Senin saya sudah ditunggu, padahal mestinya Senin hari libur pendek. Ya, saya nyaris tidak lagi mengenal istilah hari libur buat pendek. Tapi bagaimana mengisi hari itu bertanggung jawab? Karena bersyukur anak-anak sudah pada gede-gede, sudah bisa urus diri masing-masing. Kalau masih kecil tentu saya tidak mudah. Nah, tapi bagaimana juga menginvestasi untuk mereka? Pertanyaannya menarik adalah bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya ada tapi tidak mampu berdiri? Lalu kalau anak dari diri jadi anak nakal, ya, maka tidak ada adopsi formal, tetapi ada tanggung jawab terhadap anak. Saya pikir ini mesti dipikirkan orang Kristen. Nggak selalu kita harus adopsi formal ya, pergi ke legalitas, lalu bikin tanda tangan ke pengadilan sah. Ya. Apa yang mau saudara perjuangkan? Kita tentu tidak hanya untuk itu. Sekarang kan yang ada itu. Makanya bagi saya sebetulnya topik ini adalah apakah orang Kristen bertanggung jawab pada satu adopsi? Ya, ini yang jadi penting. Dan saya akan bilang tanggung jawab benar, tanggung jawab yang besar. Belajarlah berbuat baik dengan memperhatikan hak anak-anak yatim itu. Ya, jadi tidak selalu adopsi itu legalitas formal di dalam perspektif Alkitab, tapi tanggung jawab kita ketika mengurus mereka, tanggung jawab kita ketika menolong mereka sehingga mereka bisa bertumbuh dan mereka bisa hidup sebagaimana mestinya. Nah, jadi saya pikir ini perlu ditumbuh kembangkan kesadaran orang Kristen. Kalau kalian punya rezeki lebih, ya, lalu kalian nikmati hanya untuk hidup kalian, sementara di sana ada anak terpuruk, apakah kalian tidak merasa berdosa? Saya nggak tahu. Saya rasa saya guilty. Ya, saya nggak ada urusan dengan Papua karena darah saya bukan Papua, saya nggak pernah tinggal di Papua, sama di Kalimantan. Jadi saya
diberikan opportunity kita mengerjakan sesuatu, harus kita kerjakan. Ya, sehingga adopsi itu apakah legalitas formal atau bukan, tapi mari kita lakukan sehingga anak-anak itu bisa bertumbuh dalam konteks yang benar dan sehat itu. Ya, sehingga anak itu tidak kita jadikan objek pancingan untuk kita punya anak, atau objek untuk mengisi kekosongan suami istri supaya punya anak. Saya tak khawatir karena banyak anak-anak ini objek disayangi seperti boneka mainan, dimana hidupkan begitu ya. Ini cukup menakutkan juga. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang kasih, bagaimana sebetulnya kita berkumpul dalam hidup kita, memainkan peran kita, sehingga kita betul-betul bisa menjalani, ya, mengerjakan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Tetapi kalau saudara mengambil anak lalu kita bilang adopsi, lalu anak itu karena adopsi cuma satu di rumah, lalu kita manjakan ekstra, anak itu rusak, Anda pun penjahat. Karena sebetulnya cuma memindahkan kerusakan anak di jalanan menjadi kerusakan di dalam rumah. Ini pun bahaya. Nah, karena itu jangan pernah kan jadikan anak itu objek senang-senangnya kita, ya, ini objek mainan kita. Tapi anak itu adalah subjek yang berhak untuk hidupnya, berhak untuk yang baik dalam apa yang harus dilakukan. Nah, karena itu peran kasih sayang, ketulusan menjadi gugatan penting pada kita. Nah, jadi saudara yang kekasih, ada banyak aspek yang kita kerjakan. Dari aspek psikologi, saya percaya nanti ibu akan melengkapi kita bagaimana pentingnya sebetulnya, sehingga istilah ada akar pahit, anak yang ditolak, ya, dan itu nggak boleh terjadi lagi. Ya. Nah, kalau ya jual anak tracking yang sekarang terjadi kan ini menjadi menakutkan ya. Ini lain sekali, bukan itu, karena memang banyak anak yang dijual lalu diambil di sebelah sana. Bagi saya itu juga menakutkan dan mengerikan, karena lagi-lagi itu anak rata-rata jadi objek dari transaksi orang-orang dewasa. Kita nggak di situ, ya. Nah, karena itu mari kita melompat sedikit untuk memikirkan justru Anda bertanggung jawab. Nah, ya, sehingga satu ide, misalnya anak itu punya papa mama tapi dia tidak sanggup, kenapa nggak ada adopsi tanggung jawab menyekolahkan dia? Ya, oke, anak ayu sekolahin, bagus, saya tanggung jawab. Adopsi kan tidak selalu harus mengadopsi secara fisik, ya, lalu mengambil dia dan membuat paper kontraknya, tapi mengadopsi tanggung jawab. Ini mesti kita tumbuh kembangkan, ya, sehingga kita betul-betul memang jadi direpotkan, memang disulitkan. Tapi saya pikir ini penting. Nanti Tuhan menolong kita, memimpin kita melompat kepada bagian itu, supaya ada satu pikiran juga bagi kita. Jangan-jangan rezeki kita, berkat kita cukup banyak sebetulnya, tapi kita nggak mau tahu terhadap yang lain. Ya, sekian dari saya. Mari kita beri aplaus buat pendeta Iman Sirait. Beliau menjelaskan bahwa Tuhan mengajarkan kita memang untuk melakukan hal ini, adopsi. Dan dengan adopsi menolong anak untuk mengejar haknya. Kemudian yang kedua ada beberapa poin yang kita bisa terima. Ternyata dengan adopsi nggak harus secara legal, tapi bagaimana kita memperhatikan mereka yang yatim, yang terbuang, dengan cara kita memberikan pertolongan. Baik, kita akan langsung masuk untuk bagian sisi hukum bersama dengan Pak Anwar Sugian. Silakan. Pemaparan Pak Dikmen memang idealis sekali, tetapi saya mencoba untuk melihat dan mengangkat satu kasus di mana karena keteledoran dari pihak orang tua yang mengangkat tanpa legalitas, pada akhirnya berakhir dengan menurut dalam rumah tangga dalam keluarga itu. Jadi ada satu keluarga yang mengangkat seorang anak, padahal dia juga udah punya anak. Jadi dia punya anak satu, kemudian diangkat, jadi sayang, nggak ada beda sama sekali. Nah, tetapi pada waktu orang tuanya meninggal, mulai terjadi perebutan harta. Dan tentunya yang dikalahkan ya si anak angkat, karena dia tidak punya legalitas apa-apa. Nah, dengan adanya kenyataan ini, mari kita coba melihat ya sampai sejauh mana sih hukum memprotek kondisi seperti itu. Nah, kita mencoba untuk ini dulu ya, istilah-istilah. Nah, pengangkatan anak itu, 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 nah, pengangk
pengangkatan anak menurut hukum adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengangkatan anak. Nah, selanjutnya di sini ada CAA, ada COTA, ada OTT-AP. Ya, CAA adalah calon anak angkat. Jadi anak yang diajukan untuk menjadi anak angkat. Ada yang sekarang nanya, anak angkat sama angkat anak beda nggak? Ya sama aja. Nah kemudian COTA. COTA itu adalah calon orang tua angkat. Yang selanjutnya orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua angkat. Nah kemudian ada OTT. OTT ini adalah seorang yang berstatus tidak menikah, janda atau duda yang bisa mengangkat anak. Selanjutnya, sana ya, oke. Kemudian pengangkatan anak antar warga negara ini ada jenis pengangkatan anak itu ada dua yang lain. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Nah, pengangkatan anak antar warga negara Indonesia ini bisa berdasarkan adat kebiasaan setempat atau juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, di peraturan perundang-undangan ini dibagi lagi, ada yang secara langsung dan bisa juga melalui lembaga pengasuhan anak. Khusus lembaga pengasuhan anak ini untuk kalau salah seorang orang tuanya itu warga negara asing dan juga satu lagi masih ada. Nah, cara pengangkatan anak tadi dikatakan secara langsung. Ini artinya anak berada dalam pengasuhan orang tua kandung, gitu. Kalau langsung. Sementara kalau melalui lembaga pengasuhan anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua anak terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang sudah ditunjuk oleh menteri. Nah, di sini ada beda, ada lembaga pengasuhan anak dan satu lagi lembaga asuhan anak. Kalau lembaga pengasuhan anak ini sudah mendapat izin menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak seperti Yayasan Sayap Ibu, ya, itu yang biasanya berlangsung. Kemudian ada tim PIPA. Tim PIPA ini adalah tim pemberian perizinan pengangkatan anak, yaitu suatu wajar pertemuan koordinasi lintas instansi guna memberikan pertimbangan kepada menteri untuk pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing dan oleh gubernur untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, gitu, ya. Selanjutnya, tadi yang Pak Dikmen katakan, di hukum ada istilah ada anak terlantar dan anak perlu perlindungan khusus. Kalau anak terlantar itu adalah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya. Sementara anak yang memerlukan perlindungan khusus itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dia situasi dieksploitasi secara ekonomi, seksual, diperdagangkan, penyalahgunaan narkotika, hal-hal seperti itu, gitu, ya. Terus, nah ini juga ada instansi sosial dan pekerja sosial yang tentunya nanti berkaitan dengan pengangkatan anak. Nah, kemudian di sini juga izin pengangkatan anak itu dilakukan oleh atas persetujuan menteri dan gubernur atas permohonan COTA. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah penetapan atau keputusan pengadilan. Nah, ini dia prinsip pengangkatan anak. Yang pertama, itu pengangkatan anak hanya dapat dilakukan memang untuk kepentingan terbaik anak. Jadi yang tadi Pak Dikmen sensitif itu adalah untuk kepentingan pribadi anak, bukan untuk orang tuanya sebenarnya. Itu apakah karena untuk dulu memang latar belakang orang mengangkat anak itu karena untuk mancing. Ya, apa
apalagi di golongan Tionghoa itu mereka memang mengangkat anak itu tujuannya untuk supaya punya anak laki-laki, dan biasanya juga yang diangkat itu anak laki-laki. Bahkan banyak terjadi penyelundupan hukum pada waktu adanya undang-undang kewarganegaraan, di mana umur 5 tahun anak biasanya Tionghoa kalau diangkat oleh orang Indonesia itu mereka langsung dapat kewarganegaraan gitu. Mereka kan warga negara Cina ya masih gitu. Nah itu banyak sekali waktu tahun-tahun seperti itu. Nah kemudian prinsip yang kedua, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Jadi banyak orang kan mengira kalau udah lupakan ya orang tuanya nggak boleh kenal lagi dan sebagainya, itu nggak bisa. Prinsip itu pun tetap harus tidak memutuskan hubungan darah. Dan yang terpenting ini juga calon orang tua angkat, calon orang tua anak itu harus seagama dengan agama yang diatur oleh calon anak angkat. Nah, di sini ditekankan bahkan dalam hal asal usul tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat diketemukannya anak tersebut. Nah, memang kesulitannya kalau misalnya dia diketemukan di lingkungan Muslim, sementara yang mengangkat Kristen itu pasti nggak bisa, gitu ya. Nah, kemudian pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Memang ini saya dapat kesulitan juga, ada klien saya warga negara Amerika mengangkat anak. Itu sampai sekarang belum dikabulkan. Jadi ternyata memang tidak mudah untuk melakukan pengangkatan anak yang secara formal, gitu. Ya. Kemudian karena usia juga. Kemudian orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandung. Jadi harus waktu nanti besar si anak harus diberitahu siapa orang tuanya yang sebenarnya. Gitu. Tentunya dengan memperhatikan persiapan itu. Nah, ada suatu prinsip di sini berdasarkan konvensi adopsi di Den Haag tahun 1965, itu Europe Convention of Adoption Children, itu pengangkatan anak hanya sah sifatnya apabila diberikan oleh Badan Peradilan Penetapan atau keputusan pengadilan. Itu merupakan syarat esensial dan sampai detik ini itu dibawa. Jadi kalau pengangkatan anak tanpa ada keputusan pengadilan itu dianggap nggak sah. Jadi si anak ini nanti nggak dapatkan haknya. Karena pada saat itu dianggap sah, dia haknya sama dengan anak yang sah. Dia juga mewaris. Kalau mewaris, misalnya dalam keluarga yang mengangkat itu sudah punya anak 1 atau 2 maksimal, mengangkat anak lagi 1, nggak boleh. Kemudian pengangkatan anak secara adat ini oke terus saja. Terus ini terus saja dulu. Nanti kita tanya jawab, tapi ada beberapa yang hal prinsip yang saya mau utarakan. Nah, ini syarat calon anak angkat. Anak itu belum berusia 18 tahun. Jadi kalau udah lebih dari 18 tahun itu bukan anak angkat, nggak bisa diangkat sebagai anak, begitu. Yang kedua harus merupakan anak terlantar atau ditelantarkan yang seperti tadi. Ya, kemudian ada yang berada di dalam. Nah, yang jadi permasalahan sekarang seperti klien saya itu, yang kita mau angkat bukan anak terlantar, tapi anak jadi suaminya orang bule, istrinya orang Indonesia, punya adik. Nah, anak adiknya ini yang mau diangkat. Jadi karena tidak termasuk sebagai anak terlantar atau ditelantarkan, jadi nggak bisa diangkat anak gitu. Nah, ini prinsip-prinsip, nanti mungkin di dalam tanya jawab ya bisa kita teruskan dulu. Iya, terima kasih. Oke, jadi dari sisi hukum kita tadi bisa dapat beberapa syarat adopsi dan hukum yang mengaturnya. Nanti detail Ibu Bapak bisa memberikan pertanyaan seputar itu. Baik, kita langsung masuk untuk sisi psikologi bersama dengan Bu Iin malam hari ini. Mungkin baik, terima kasih. Saya akan membahas sedikit dari sisi psikologisnya. Memang seperti tadi apa yang sudah diungkapkan, adopsi itu sendiri sebetulnya merupakan sebuah proses pengambil alihan. Jadi artinya pengambil alihan tanggung jawab dan hak
oleh orang tua. Jadi artinya adopsi itu biasanya dikaitkan dengan parenting. Parenting itu ada yang menjadi orang tua. Jadi dan itu dilakukan secara permanen. Jadi kalau kita bicara mengenai adopsi, maka biasanya sifatnya adalah menetap. Jadi artinya kenapa tadi ada aspek legal? Karena itu untuk membuat sesuatu yang menetap. Nah ini dibedakan dengan namanya adoption dan adoption. Jadi kalau adopsi itu sifatnya permanen. Tapi kalau adoption itu biasanya itu tadi seperti yang dijelaskan Pak Dima tadi bahwa ada keluarga kita misalnya keponakan kita nggak mampu, kemudian kita menyekolahkan dia sampai dia itu lebih pada adoption. Jadi artinya agak berbeda sedikit begitu. Nah di sini yang disebut sebagai adopsi karena dia sifatnya permanen, maka ada itu tadi hak dan tanggung jawab yang harus dipersiapkan atau yang harus diperlihatkan oleh orang yang mau mengadopsi, seperti itu. Karena tidak mudah ternyata melakukan adopsi sebagai orang tua atau melakukan atau mengambil peran parenting itu atau peran menjadi orang tua itu. Ketika kita menjadi orang tua, tidak usah harus adopsi anak kita sendiri pun, ketika kita melahirkan anak kita, maka kita harus memelihara anak itu dengan baik, gitu ya. Kita harus memberikan hak-hak dan memberikan fasilitas supaya dia bisa berkembang, bertumbuh dengan baik secara psikologis. Apalagi kalau ini bukan anak yang merupakan darah daging kita, sehingga hak dan tanggung jawab sebagai orang tua ini menjadi bagian yang penting. Prinsip kalau tadi katanya persyaratan yang penting ketika kita mau melakukan adopsi terhadap orang lain. Di sini kita banyak hal yang harus kita perhatikan karena sejarahnya dulu orang itu mengadopsi sebelum abad ke-20, orang-orang itu mengadopsi bahkan dari zaman Romawi, pasti mengadopsi itu untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti misalnya untuk slavery, perbudakan. Jadi mereka mengadopsi anak-anak itu untuk dijadikan budak, gitu, dijual. Seperti tadi itu kan sebetulnya itu kan bentuk halus dari penjualan anak ya. Jadi artinya anak itu di panti asuhan supaya mereka mendapatkan uang. Sebetulnya itu nggak beda dengan penjualan anak seperti itu ya. Nah hal-hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi kadang-kadang aspek hukum itu sendiri juga dipakai untuk melegalkan sesuatu yang sebetulnya itu bukan bukan yang seharusnya dilakukan seperti itu. Jadi kita lihat di sini bahwa memang untuk melakukan adopsi itu tidak mudah. Bahkan di negara-negara kita, negara timur, itu sebetulnya kalau di negara barat mungkin adopsi karena aturan hukumnya sudah cukup jelas, sehingga orang yang mau mengadopsi mereka memang mungkin benar-benar mempersiapkan secara mental sebagai orang tua. Jadi artinya secara finansial mereka diawasi gitu ya, secara psikologis mereka juga diawasi oleh negara bahwa mampu nggak orang ini melakukan adopsi terhadap seorang anak. Tetapi di negara timur, di negara seperti negara kita, adopsi itu masih itu tadi belum terlalu memperhatikan aspek legalnya, jadi lebih banyak informalnya. Nah hal-hal seperti ini tentu banyak pertimbangannya. Seperti tadi pertimbangannya, misalnya contohnya kalau di orang Batak itu kalau mau mengangkat anak itu mikir-mikir dulu gitu. Karena mudah, karena itu berkaitan dengan warisan misalnya gitu ya, berkaitan dengan hak keturunan, misalnya menggunakan marga, itu nggak mudah gitu. Terus kemudian misalnya di orang Jawa itu terkenal misalnya ada bibit, bobot, bebek misalnya gitu ya. Itu asalnya dari mana gitu? Karena masih dipercaya bahwa sebetulnya bibit itu sangat penting gitu ya. Jadi ini kalau misalnya dia tahu anaknya
nggak bener gitu karena secara genetik dipercaya bahwa ini wah itu bapaknya tuh kakawin tuh gitu. Nanti jangan ngambil anak dari bapaknya itu kakawin, nanti anaknya juga ikut jadi tukang kawin gitu. Seperti itu ya, jadi masih ada kepercayaan seperti itu. Memang tidak bisa dipungkiri. Di dalam psikologi ada dua aliran besar yang sampai sekarang mungkin masih sering berkontradiksi atau berlawanan. Yang pertama adalah aliran yang bersifat genetik. Jadi artinya aliran yang nature ya, nature. Jadi mereka percaya bahwa hal-hal bawaan itu lebih kuat daripada hal-hal yang sifatnya dipelajari, nurture. Jadi dari lingkungan gitu ya. Sehingga bibit ini menjadi bagian yang sangat penting gitu. Jadi kalau bibitnya bagus, pasti nanti outputnya atau hasilnya juga bagus gitu. Seperti itu. Nah, tetapi kita lihat pada kecenderungannya sekarang ini ternyata kedua faktor itu menjadi bagian yang dipertimbangkan juga. Walaupun di zaman modern ini banyak aliran-aliran di dalam psikologi yang lebih mementingkan atau lebih percaya bahwa proses belajar itu lebih dominan di dalam kehidupan kita, gitu ya. Sehingga kemudian proses adopsi ini menjadi lebih lebih mudah diterima gitu. Jadi ketika seseorang mau diadopsi, maka proses belajar itu artinya gini, orang itu bisa dididik untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, saya punya pengalaman, ada sebuah kasus. Jadi ada seorang ibu yang pengacara, ibu ini dia tidak menikah dan ya tidak punya anak ya. Kemudian dia mau mengadopsi anak. Dan setelah berkonsultasi dengan kami, dia mau mengambil orang yang dari kalangan, ini bapak ibunya pemulung, tinggalnya di Bantar Gebang sana. Jadi waktu 2 minggu lahir, bayi itu langsung dibawa, diangkat secara legal, secara hukum, diadopsi secara hukum. Jadi artinya dia sah menjadi anak ibu pengacara itu. Sampai anak itu usia 2 tahun, 3 tahun, ternyata anak ini punya kebiasaan yang agak aneh. Jadi anak ini sukanya di tempat sampah. Jadi anak ini kalau diajak ke mall gitu ya makan, dia pasti nggak mau makan ini. Jadi dia selalu mendekati tempat sampah dan dia senang di dekat-dekat situ. Walaupun tidak mau dodosin tempat sampah untuk mengambil makanan sisa gitu ya, tapi dia selalu begitu. Nah ini sangat menyusahkan karena si ibu pengacara ini merasa, kok kenapa begitu gitu, dan anak ini memang senang senang di lingkungan yang ini. Ternyata selidik punya selidik, memang ini asalnya dari mana? Ini bapak ibunya tiap hari tinggalnya di Bantar Gebang. Bantar Gebang itu tempat pembuangan akhir sampah. Jadi pada waktu itu anak ini umur 3 tahun lah, hampir 3 tahun. Dan ternyata ya kita bisa melihat di sini bahwa ketika ternyata anak itu di dalam kandungannya pun sudah biasa bau sampah, sehingga dia lebih senang dengan bau-bau seperti itu gitu. Nah ini membutuhkan proses kira-kira 1 tahun 2 tahun untuk menterapi dia supaya dia bisa belajar untuk lebih menyukai hal yang lebih bersih gitu. Dan ternyata bisa, walaupun lama sekali. Jadi karena anak itu kan kembali lagi ke tempat sampah gitu. Tetapi anak ini bisa diajar. Jadi artinya belajar untuk membaui hal-hal yang baunya nggak sampah gitu. Nah ini merupakan sebuah bukti itu bahwa sebetulnya
Mungkin secara genetis dia bukan suka tempat sampah gitu, tetapi karena dia proses belajar. Jadi ternyata bayi pun di dalam kandungan itu sudah bisa belajar untuk membangun, untuk belajar dari hal-hal yang kita sendiri nggak pernah menyangka hal itu terjadi. Nah, jadi kita lihat di sini, saya menceritakan ini bukan berarti bahwa kalau misalnya kita mau mengadopsi, hati-hati ya, betul, memang kita harus berhati-hati. Dan untungnya si ibu pengacara ini nggak terus langsung patah arang gitu, aduh anak saya malu-maluin amat gitu, sebenarnya sampah gitu ya. Tetapi dia akhirnya mau memperbaiki anak itu sehingga anak itu bisa menjadi lebih baik seperti itu. Nah, di sini jadi kita lihat bahwa sebetulnya ketika kita menjadi orang tua yang mau mengadopsi anak, maka kita juga harus mempersiapkan mental dan juga kedewasaan kita sebagai orang tua. Apakah kita bisa cukup mengasihi anak itu? Apakah kita juga bisa cukup memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak itu? Karena kalau tidak, maka itu akan menjadi dosa besar buat kita. Sama seperti anak darah daging kita sendiri, bahwa ketika kita tidak bisa memberikan hal yang terbaik untuk anak kita, maka itu tanggung jawab kita yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan kalau tadi dikatakan betul, hubungan yang tidak baik antara orang tua dengan anak, entah itu adopsi atau itu anak kandung sekalipun, maka itu akan membawa dampak yang sangat besar terhadap tumbuh kembang anak itu pada usia-usia selanjutnya. Dan ada sebuah jurnal yang saya baca, ternyata antisocial behavior atau tingkah laku antisosial itu ternyata tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya genetik. Jadi itu lebih banyak diperoleh dari itu tadi, proses belajar. Jadi bagaimana dia belajar, orang yang tidak pernah belajar untuk mengasihi atau menyayangi orang lain, maka dia juga akan susah sekali untuk mengasihi orang lain gitu. Jadi kalau karena apa? Karena hal-hal yang sifatnya social skills atau keterampilan sosial seperti misalnya itu tadi menyayangi, ya, memahami orang lain, berempati misalnya ya, seperti kemudian mengasihani orang lain, mau memberi kepada orang lain seperti itu merupakan pengalaman hidup. Ketika dia tidak pernah mengalami hal yang seperti itu, artinya ketika orang tua tidak pernah menjadi model yang baik buat anak, maka anak itu tidak akan pernah belajar untuk bagaimana mengadopsi tingkah laku sosial yang positif. Jadi ini penting untuk orang tua ya, supaya ketika kita mau mengadopsi anak ya kita juga harus siap melihara atau menjadi orang tua yang tepat, yang baik bagi anak. Saya rasa itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Kita beri buat Ibu. Baik, dengan demikian dari sisi teologi kita sudah dengar dari Pendeta Bintang Sirait bahwa Allah mengajarkan kita memang untuk hal ini, dan ada berbagai unsur yang tadi ditekankan sehingga betapa pentingnya orang Kristen melihat adopsi itu penting, tanggung jawab terhadap hal ini. Kemudian dari sisi hukum, bagaimana kita melihat syarat-syarat mengadopsi, dan dari sisi hukum seperti apa itu udah bisa nanti akan berkembang setelah pertanyaan. Dan dari Bu Iin, dengan mengadopsi berarti orang itu harusnya siap karena anak mengalami sebuah proses untuk nanti tumbuh kembangnya. Baik, saya akan langsung memberikan ke Ibu Bapak sekalian. Kita bisa berikan dalam 2 termin. Termin yang pertama mungkin ada yang mau bertanya dan akan diarahkan ke teologi, hukum, atau psikologi. Silakan, saya berikan kesempatan. Silakan Pak, nanti namanya dan langsung ditujukan ke siapa. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Khususnya ini menyangkut legal formalnya dari hukum. Yang mungkin pertanyaan ini diajukan kepada Pak Anan, karena ada satu kasus
satu kasus yang juga menjadi concern kami di Depok tentang adopsi anak ini. Jadi begini ceritanya, ada kakak beradik. Ini kakak beradik ini dua-duanya perempuan. Ya. Dulunya mereka agama lain, sama-sama satu agama, jadi agama lain, dan tiba-tiba adiknya beralih agama menjadi agama Kristen, agama yang kita anut. Kakaknya tetap agama lain. Lalu adiknya ini mengadopsi anak kakaknya, kakak kandung. Dan saya kurang begitu jelas proses adopsi secara legalnya mereka. Akhirnya ini menjadi satu hal dipermasalahkan, karena anak ini kan sudah masuk ke lingkungan orang tua yang imannya Kristiani. Jadi mereka mengasuh anak ini sesuai dengan iman mereka. Ya. Tapi tadi berdasarkan hukum yang disampaikan oleh Pak Anang kan harus berdasarkan lingkungan yang banyak. Ya, seperti itu. Nah sekarang jadi persoalan keluarga ini melibatkan juga kelompok-kelompok lain. Nah gitu, kelompok seiman dengan yang kakak ini. Nah pertanyaan saya kira-kira bagaimana cara mengatasinya secara hukum mungkin, Pak Anang. Terima kasih berkati. Saya Pak, saya Pendeta Willy Mangol dari Depok. Terima kasih Pak Willy. Mungkin saya boleh tanya, anak itu umur berapa ya? Pasti di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun ya. Oke. Jadi prinsipnya memang harus seagama, Pak. Nah ini. Dan itu nanti akan ada penelitian terlebih dahulu ya oleh tim BIPA itu. Kalau untuk antar warga negara Indonesia, izinnya itu dari gubernur. Sementara kalau ada salah satunya warga negara asing, izin untuk pengangkatan anaknya itu dari Menteri Sosial. Nah, prinsip yang lain, sebelum anak itu diangkat, biasanya itu ada izin terlebih dahulu untuk memelihara selama 6 bulan. Nah, izin itu keluar setelah melalui tahapan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan. Nah, saya nggak tahu apakah ini diajukan secara formal ya untuk pengangkatan anak ini. Biasanya yang pertama dilakukan adalah izin untuk memelihara dulu, memelihara anak. Bisa diajukan ke gubernur kalau warga negara dan instansi bawahannya, atau ke Menteri Sosial. Nah di sana nanti ada tim kunjungan segala, Pak. Nah kalau ditemukan unsur yang seperti itu, ada berlainan agama, pasti nggak akan dikabulkan. Termasuk itu izin pemeliharaan yang selama 6 bulan. Jadi sebelum izin pengangkatan anak, biasanya anak itu ditempatkan dulu terlebih dahulu di keluarga, dicoba dulu 6 bulan. Kalau udah cocok, baru boleh diangkat anak. Gitu. Jadi dan banyak lagi, Pak. Seperti misalnya pasangan sejenis itu nggak bisa juga mengangkat anak, Pak, di Indonesia karena ada undang-undangnya. Gitu. Kan awalnya Pak, mereka kan karena beradik, jadi nggak ada masalah gitu. Saya lagi bingung, mungkin mesti diurusin dikit. Ini bukan adopsi mestinya. Bukan. Iya, mungkin ini yang Ibu istilahnya adopsi mungkin ya, Pak ya. Jadi kalau adopsi itu kaitannya pasti itu sebagai prinsipnya itu ada putusan pengadilan. Jadi kalau tidak ada putusan pengadilan, adoption. Iya. Jadi peran hukum di situ memang nggak ada karena memang belum diakui secara legal, Pak. Oke, gitu ya. Terima kasih Pak. Iya.
Tapi mungkin ini perlu dicatat dikit, ini karena kasus banyak. Biasanya yang KKN ini gak ada persoalan, cuma orang lain yang seagama dengan kakaknya rasa ini anak pindah, lalu itu digegerkan. Itu sama dengan kasus Purwakarta. Ketika anak sekolah minggu ada ikut, anak itu dengan inisiatif neneknya yang ngantar, keluarganya antarin ikut acara. Habis itu kelihatannya digugat lalu masuk di Cirebon kan gitu ya. Lalu katanya kan anak di bawah umur kok dipengaruhi, padahal keluarganya dengan inisiatif. Sehingga mungkin perlu juga memang harus dipisahkan antara legalitas hukum yang jadi kasus dengan persoalan sosiologi agama. Saya pikir ini memang lebih ke sosiologi agama karena kelompok tertentu tidak akan senang ya kalau anak itu pindah agama. Wah, padahal itu kan kakak adik, apa urusannya orang lain kan gitu ya. Mereka punya hubungan darah jauh lebih penting kan. Tapi memang ya di Indonesia aneh aja. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pertanyaan saya, belum pertanyaannya, baru prolognya dulu. Nama saya Imelda. Saya sudah menikah cukup lama dan belum dikaruniai juga anak sampai sekarang. Kebetulan suami saya belum datang, nanti menyusul. Ya. Jadi terus terang topik ini adalah hal yang menarik buat saya secara pribadi. Saya sebenarnya sudah lama punya keinginan untuk mengadopsi anak. Akan tetapi karena tadi Ibu bilang orang Batak itu memang banyak pertimbangan ya untuk mengadopsi anak. Jadinya sampai sekarang kami belum mengadopsi. Nah, kemarin kebetulan saya baru berbicara dengan seorang hamba Tuhan. Saya utarakan niat saya untuk mengadopsi. Kemudian dia mengatakan pada saya bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Allah yang merancangkan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Dan pastinya Tuhan sudah memberikan jawaban atas doa-doa termasuk anak juga karena kami meminta. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Pendeta, kira-kira untuk menunggu jawaban Tuhan itu seberapa lama sih mengenai anak ini gitu? Apakah terus terang saya sih bingung gitu ya sebagai orang awam, tanda-tanda yang Tuhan berikan itu seperti apa untuk boleh mulai mengadopsi anak gitu? Karena memang tujuan kami itu menjadikannya subjek bukan objek gitu ya. Untuk juga menemani kami nanti di masa tua, tapi takutnya juga nanti ketakutan saya, takutnya nanti saya tidak bisa bersikap adil terhadap anak saya. Mungkin nanti akan Tuhan berikan setelah saya mengadopsi anak seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua untuk Ibu, kira-kira apabila nanti saya jadi mengadopsi anak, dampak untuk anak adopsi itu sendiri apa? Apabila nanti dia tahu dan persiapan apa yang perlu saya punya dari sekarang gitu. Kemudian untuk Bapak anak, dulu saya pernah ditawarkan untuk mengadopsi anak oleh saudara saya. Jadi jalurnya itu anaknya orang yang tidak mampu langsung diambil dari rumah sakit, kemudian nanti saya bayar biaya rumah sakit beserta uang sekedar pada orang tua. Nanti suster di rumah sakit itu yang akan mengurus legalitas dan sebagainya. Jadi saya nanti tinggal bayar cash. Kira-kira dampaknya apa kalau saya mengikuti seperti itu? Apakah itu legal atau tidak? Seperti itu atau boleh saya ambil jalan seperti itu? Kira-kira demikian. Terima kasih. Oke, kita
pertanyaan saya untuk Ibu Wahyu Wiyanti, ya nama saya Martin. Saya mau bertanya tadi, Ibu tadi memaparkan mengenai adopsi dari beberapa, ada dua aliran genetik dengan aliran proses pembelajaran. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu adalah karena saya tidak mendapat clear penjelasan dari Ibu mengenai bagaimana di dalam proses pengangkatan itu dari sisi psikologisnya, yaitu bagaimana orang tua ketika mengasuh anak itu dari sisi penerimaan, acceptance, lalu pengakuan selama proses dia bertumbuh dari diadopsi sampai besar itu, sisi-sisi psikologis yang akan ditunjukkan itu dari acceptance dan pengakuan itu kapan waktunya dan bagaimana proses dari sisi psikologis itu. Terima kasih. Baik, langsung langsung ya, langsung dengan pertanyaan dari bagaimana menanti. Jangan kau, aku bingung. Bagaimana menanti jawaban Tuhan gitu ya? Saya pikir itu bukan pertanyaan, tapi lebih kepada sikap iman kita. Mestinya kan kita sadar bahwa di mana posisi kita dan kita diberi hikmat apa yang harus kita lakukan. Ya. Sehingga pertama, kita mau mengambil anak, makanya pertama bersikap benar kita bahwa itu mengunci anak. Sehingga nanti beda kasih sayang. Ya kalau standar begitu, saya akan berkata jangan ambil. Sebelum kamu jadi nanti orang jahat. Karena memperlakukan anak itu dalam klasifikasi yang berbeda. Kan itu memang persiapan mental bukan hanya untuk anak kan orang tua gitu. Tapi kita persiapan bukan cuma mental, sikap terhadap anak yang mau kita adopsi. Maka adopsi itu tidak boleh membuat klasifikasi ini anak pungut, ini anak muda. Itu kejahatan ya, karena anak itu akan tersakiti kalau diperlakukan seperti itu. Maka banyak anak-anak ya kalau nggak disayang aja langsung dia bilang, ini apa angkat apa sih? Kenapa nggak diperhatiin kenapa? Ada orang juga teriak begitu kan sekarang. Nah apalagi dengan sengaja kita melakukan itu kejahatan. Nah karena kebetulan kamu berjemaat di kita, jangan ambil ya. Jadi saya mesti larang. Aspek yang kedua, kalau kamu memang yakin dengan pertolongan Tuhan kamu ibu, ya welcome. Tapi menurut hemat saya, kalau kamu mengadopsi anak, tidak ada kaitan dengan kamu akan atau tidak akan punya anak. Ambillah sebagai refleksi tanggung jawab dan tidak boleh jadi objek. Ingat tadi ya, kalau enggak, jangan. Daripada kamu nanti jadi melakukan kejahatan pada anaknya. Ya, kejahatannya bukan kamu pukul, kamu bunuh, enggak. Karena anak itu juga bisa terluka nanti kalau sampai betul-betul dari awal kita udah punya sikap yang kurang sigap ya. Saya takut nanti pas lagi marah, kamu nggak tahu diri, anak pungut, waduh, kamu buka tuh anak, iya kan? Itu nggak boleh kan kalimat begitu ya. Maka menyayangi dia. Karena begini, saya mau mencintai kalimat Tuhan Yesus, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya juga orang yang fail melakukan hal itu. Sehingga saya terus berpikir dan terus berpikir bagaimana memainkan peran seperti ini. Karena sebetulnya kita hanya untuk melakukan itu kan ya. Kita sangat mengasihi diri kita atau hubungan darah dengan kita. Yang lain kan kita abai sekali. Ya, nah, jadi soal kemampuan Tuhan bukan menjadi bisnis yang bisa kita atur. Tidak ada satu pendeta berhak untuk memberitahu kamu dengan doamu kira-kira Tuhan jawab apa atau jawabnya kapan. Ya, nah itu pergumulan iman yang sangat personal. Tetapi soal benar salah kita bisa belajar dari Alkitab. Ya. Jadi saya pikir itu. Jadi kalau memang sudah bulat dengan suami, ya ambil. Nah, soal nanti bayar tunai atau apa, mungkin nanti Pak Anak lo urusannya ya. Tetapi menurut saya jangan urusan bayarnya. Saya pikir itu mestinya menjadi teknis formal, bukan transaksi jual beli. Saya tak khawatir juga nanti kalau kamu rasa sudah keluar uang terbanyak tapi anaknya begini kokono, lalu kecewa lagi. Itu agak takut, saya takutnya anak itu. Ya. Jadi kita harus pusat jengkel kita. Ya, hati-hati. Oke. Mungkin ke Pak Anak dulu dari kalau dia. Anak nanti tanya harganya berapa? Legal nggak Pak? Kalau biasanya pakai dari rumah sakit. Untuk dari rumah sakit Bu ya. Jadi begini, ada terobosan memang yang dibenarkan hukum adalah pengangkatan anak antar warga Indonesia berdasarkan adat kebiasaan setempat. Nah, kalau memang di rumah sakit itu orang tuanya jelas, gitu ya. Kalau orang tuanya jelas mau melakukan secara adat dulu, begitu ya, bisa aja dilakukan. Nah,
Cuma harus ada kejelasan dari status si anak itu sendiri, orang tuanya siapa, gitu ya. Jadi kalau nggak ada orang tuanya, biasanya orang tuanya waktu melahirkan meninggal. Tentunya kan ada walinya, begitu ya. Nah banyak ditempuh secara adat kebiasaan setempat. Nah, daerah situ daerah apa? Misalnya daerah Karawang, daerah mana? Lakukan secara adat di situ. Nah kemudian untuk legalitasnya setelah dilakukan adat dibawa ke pengadilan untuk disahkan. Itu bisa begitu. Ya. Nah, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh warga negara, antar warga negara Indonesia. Kalau asing nggak boleh. Asing prinsipnya harus lewat peraturan perundang-undangan, yaitu lewat lembaga pengasuhan anak. Bagaimana? Suster rumah sakit. Ya makanya ditanya suster itu, ini anak masih ada orang tuanya enggak? Gitu kan? Ada walinya enggak? Nah, tadi memang suster itu kasih uang. Iya, jadi Dia ngurus sebenarnya. mereka minta uang, nanti mereka yang urus. Oh jangan. Nanti kamu bisa kena jual beli anak. Ya, jangan. Kalau itu jangan. Lebih baik kan ada lembaga pengasuhan anak ya. Kayak saya ibu ya ke sana. Kamu tinggal datang ke sana. Ya, di sana banyak sekali anak yang memang bisa diangkat secara legal. Masalah biaya nggak usah takut, bilang aja ya. Kalau memang kita nggak ada, tapi memang orang tua angkat harus mampu. Nah, syaratnya juga kalau kita bilang kalau saya nggak punya duit mau angkat anak juga memang mengurus diri lo sendiri aja susah. Ya, jadi memang harus kaya dulu baru mengangkat anak. Oke, langsung ke Bu Ilin. Ada 2 pertanyaan langsung tadi. Bagaimana mempersiapkan diri untuk adopsi? Iya, baik. Ini menarik sekali ya. Sebetulnya mungkin ini pertanyaan terkait dengan sebetulnya yang lebih inti dari itu adalah bagaimana sih orang tua itu memperlakukan anak yang diadopsi. Saya rasa pada zaman sekarang ini, sebagai kalau kita mau mengadopsi anak, itu memang kita ingin meng-create sebuah family. Jadi artinya tujuan kita adalah ingin menciptakan sebuah keluarga yang lengkap, gitu. Jangan ada motif lain. Karena kalau memang ada motif lain seperti tadi, misalnya motif investasi, itu investasi ya tadi ya. Nanti kalau saya tua, siapa yang ngurusin gitu kalau saya nggak punya anak, gitu kan? Itu namanya motif investasi. Jadi artinya saya mempunyai anak saya jadikan objek investasi saya, bahwa nanti pada suatu saat ketika saya tua, anak itu akan bisa mengurus saya. Ini merupakan motif, oke, memang betul ya, secara tidak langsung memang anak itu investasi, betul. Tetapi kalau itu menjadi tujuan kita untuk mengadopsi anak, maka itu akan menghantui kita atau itu akan menguasai pikiran kita ketika kita memelihara anak itu. Artinya kita akan melihat, lu udah gua urusin, lu nanti ngurusin gue. Jadi ada transaksi di dalam diri kita yang itu harus kamu tahu, gitu. Jadi transaksi terselubung. Nah menurut saya ini udah gak tulus lagi. Ketika kita mau mengadopsi anak, maka karena kita tulus bahwa itu memang dari dalam diri saya, bahwa saya ingin memelihara anak itu karena memang saya ingin membina relasi. Jadi artinya sebetulnya hubungan orang tua dengan anak itu sebetulnya itu adalah hubungan relationship, hubungan emosional, gak cuma hubungan secara fisik saja. Karena menurut saya ketika anak itu besar nanti dan dia tahu bahwa dia bukan anak kandung Anda, kalau hubungan attachment itu baik, ya artinya kedekatan emosional kita antara saya dengan anak saya itu baik, dia gak akan cari orang tua. Ini udah saya artinya ini ada bukti gitu ya, bahwa sebuah keluarga, saya punya ipar, dia mengangkat anak. Dulu tuh nama dia mengangkat anak dari Suster Leoni yang di Polonia itu kan dulu ada panti asuhan Suster Leoni, dan anak itu baru lahir
lahir diangkat diadopsi karena dia sudah 10 tahun tidak punya anak, dan anak itu dinamakan Leoni. Jadi sampai sekarang sepupu saya itu namanya Leoni. Itu ayah ibunya memelihara dia dengan sepenuh kasih sayang ya, sampai pada akhirnya berapa tahun kemudian adiknya lahir. Jadi dia punya anak kandung 2. Tetapi anak ini tetap dipelihara dengan kasih sayang yang sama. Sampai akhirnya dia mau menikah, dia nggak tahu kalau dia itu bukan anak kandung. Tetapi mungkin adanya biasalah keluarga yang namanya orang Batak juga gitu ya, kalau iya ada yang bocorin gitu. Sehingga dia agak shock dan dia berusaha mencari orang tuanya. Akhirnya ketemu ada orang tuanya di Jogja, dia bisa menemukan itu. Tapi dia membuktikan sendiri bahwa sebetulnya ibu saya adalah mama saya yang sekarang ini. Maksud saya. Jadi akhirnya dia kembali ke orang tua angkatnya. Mama saya ya yang memelihara saya sampai sekarang ini. Dan dia mengaku ibu ini ibu kandung saya, ibu biologis saya, tapi nggak ada hubungan yang spesial gitu. Paham ya? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kekuatan dari attachment sebuah hubungan itu akan mengalahkan biologis loh, akan mengalahkan hubungan darah loh. Jadi nggak usah takut. Ketika kita memang mau mengadopsi anak dan kita sudah siap jadi orang tua yang akan memelihara anak itu dengan baik, yang akan akhirnya mengasuh anak itu seperti itu anak saya sendiri, kita tidak perlu takut bahwa dia akan meninggalkan saya karena dia tahu orang tuanya bukan saya yang sebenarnya. Nggak perlu takut. Karena apa? Karena itu tadi cinta kasih yang tulus ya, hubungan yang dekat itu akan menjadi pengikat yang sangat kuat antara nggak usah banyak orang tua kandung yang nggak punya attachment yang baik dengan anaknya juga nggak ngaku kok orang tuanya. Itu anak kandung loh, jadi nggak jaminan, ya. Jadi artinya bukan jamin bahwa darah hubungan darah. Oke, memang mungkin kekuatannya lebih kuat, tetapi kita lihat di sini bahwa disinilah saya meyakini bahwa firman Tuhan itu tidak dengan tulus. Kita sendiri diadopsi oleh Bapak kita, Allah kita. Kita diadopsi oleh Tuhan kita sebagai anak-anaknya gitu. Walaupun jadi artinya kekuatan hubungan roh itu lebih kuat gitu daripada hubungan fisik, hubungan biologis dan sebagainya. Jadi menurut saya sebagai orang tua kita harus sudah bisa sampai pada level itu gitu di dalam mengasihi anak, sehingga kita tidak akan membedakan apakah ini anak kandung saya atau ini bukan anak kandung saya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari yang aliran genetik dan Oke, ya sebetulnya ini terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi ya, bahwa sebetulnya sebagai orang tua prosesnya gimana sih? Ya, proses mengasihi itu sebetulnya ya sama ya, di mana-mana itu sama gitu ya. Artinya mengasihi itu ya kita menyayangi anak kita seperti diri kita sendiri ya. Mengasihi misalnya memperkenalkan ya itu bagaimana sih orang tua mengasihi anak, yang membelai, yang memeluk, yang memberikan kata-kata yang baik ya. Karena pola asuh yang benar, pola asuh yang tepat itu akan membuat anak itu tumbuh menjadi anak yang lebih baik. Banyak orang biasanya kalau orang tua itu ada 2 kutub besar di dalam pola asuh, yaitu yang pertama adalah warm itu adalah kehangatan, dan kutub yang lain itu atau poros atau ini yang lain itu demand. Jadi biasanya orang tua itu punya 2 hal itu, kehangatan dan tuntutan. Dan biasanya nggak balas ini. Entah orang tua itu terlalu demanding itu artinya terlalu menuntut, kritikal, gitu ya, selalu menyalahkan, atau dia terlalu hangat sehingga loose, nggak pernah mengajarin
aturan mana yang benar, mana yang salah, semua boleh, memanjakan dan sebagainya. Nah itu kalau nggak balance, maka anak itu akan, kalau orang tua yang demanding terus, biasanya anaknya itu tumbuh menjadi anak yang nggak percaya diri, takut, nggak punya keyakinan diri yang kuat karena dia selalu disalahkan gitu. Tetapi anak yang terlalu di lose juga, terlalu di loss gitu, akhirnya anak itu juga nggak punya aturan, ngomongnya sendiri, menuntut kepada orang tua dan sebagainya. Jadi saya rasa kita sebagai orang tua itu harus balance antara kehangatan dengan demanding, dengan tuntutan, itu harus balance. Nah itu biasanya namanya pola asuh yang otoritatif. Jadi otoritatif itu yang demokrasi gitu ya, ada dialog, ada komunikasi dua arah antara anak dengan orang tua. Dan hubungan afeksi juga penting di sini. Jadi hubungan afeksi itu artinya kehangatan itu tadi ya. Banyak keluarga yang penting adalah tuntutan. Tuntutan itu artinya aturan ini jelas begini, tapi dingin, nggak hangat gitu, sehingga anaknya akhirnya nggak dekat. Seperti itu ya. Jadi artinya tarik ulurnya di situ gitu. Saya rasa itu mungkin sudah bisa menjelaskan prosesnya gimana ya. Prosesnya harus balance antara demanding dengan norm. Baik, langsung Mas Tama ya. Kita lanjutkan ke baik ada dua ya, dari Mas Tama kemudian Pak Sony. Silakan langsung. Terima kasih Pak. Terima kasih kesempatannya. Tentang mengadopsi, saya hampir tidak bisa menemukan bahwa orang mengadopsi itu adalah pilihan pertama. Dalam artian begini, dia sudah sejak awal sebelum menikah dia merencanakan bahwa dia akan mengadopsi, walaupun dia sebelumnya tidak mengetahui bahwa akan mohon maaf, akan misal mandul apa dan sebagainya gitu. Saya tidak pernah mendengar atau menemukan orang bahwa adopsi adalah pilihan pertama. Nah, saya justru yang sering saya dengar adalah adopsi itu pilihan kedua. Ketika harapan itu hilang, dalam tanda petik, ketika sesuatu yang diharapkan tidak pernah datang, maka dia akan memunculkan pilihan dua. Nah, tadi berbicara dari Ibu Iin tadi tentang mengadopsi anak harus minus motif. Apakah pilihan kedua ini tidak bisa dilihat sebagai motif tertentu, Ibu? Mungkin itu pertanyaan. Dan kalau ini adalah motif, apakah ini apa dampak psikologisnya terhadap misalnya anak lah khususnya, dan orang tua pada khususnya dan orang tua dan anak lah ya. Nah, seperti itu. Terus kepada Pak Bigman, kalau hidup selibat gitu, mungkin bisa jadi ada pilihan kedua. Misal lama nggak dapat pacar, dia akan pilihan kedua, ya udah, oh Tuhan sudah menggariskan saya untuk hidup selibat misalnya begitu. Tapi ada juga di situ dijelaskan bahwa hidup selibat juga anugerah. Gitu. Artinya ada teks yang jelas tentang hal itu. Nah, sementara kita tidak menemukan teks yang jelas tentang mengadopsi ini. Apakah mengadopsi merupakan pilihan pertama atau pilihan kedua, dan bagaimana, apakah orang mengadopsi ada anugerah atau dan lain sebagainya? Bagaimana Bapak melihat ini? Mungkin itu aja. Oke, langsung ke Pak Sony. Silakan Pak Sony sebelum menjawab. Terima kasih, selamat malam. Saya ingin tanya Bu, untuk idealnya anak yang diadopsi itu pada usia berapa yang paling tepat, dan siapa yang menyampaikan bahwa dia diadopsi? Karena bagaimanapun cepat atau lambat anak itu akan mengerti, sekalipun dirahasiakan sebagaimana kuat, itu akan diketahui juga. Dalam usia berapa Bu? Dan siapa yang paling tepat sehingga anak itu tidak terlalu mengalami shock yang silakan Bu. Baik, jadi betul Pak, adopsi itu memang bukan pilihan pertama. Mungkin maksud saya tadi bukan mengadopsi tanpa motif. Sebetulnya sih semuanya pasti ada motifnya begitu ya.
Tetapi artinya motifnya itu adalah motif kita harus mengembalikan antara tujuan kita mengadopsi itu adalah untuk menciptakan sebuah keluarga. Kita tahu bahwa keluarga itu adalah sebuah institusi yang paling kecil atau lembaga masyarakat yang paling kecil yang Tuhan perkenankan ada di dalam dunia itu. Untuk apa sih sebetulnya tujuan kita berkeluarga? Satu adalah untuk membuat kita lebih bertumbuh dan berkembang, tentunya ya. Yang kedua adalah supaya kita hidup berbahagia. Jadi ketika kita hidup di dalam sebuah keluarga, maka kebahagiaan itu ada di dalam keluarga itu. Dan sebuah penelitian membuktikan bahwa anak itu akan tumbuh paling ideal, paling bagus kalau dia tumbuh di dalam keluarga, kalau dia berkembang di dalam keluarga. Jadi sebetulnya sebaiknya ketika kita mau mengadopsi anak atau ya mengangkat anak, maka tujuannya adalah supaya keluarga kita itu menjadi lebih lengkap, keluarga kita itu menjadi lebih berbahagia ya. Karena apa? Karena menjadi orang tua itu juga membutuhkan proses pendewasaan menurut saya. Ya, bukan kita udah dewasa dulu baru menjadi orang tua, tidak. Tetapi justru kita punya anak itu, justru itu menjadi proses pendewasaan buat kita. Karena apa? Karena proses interaksi yang terus-menerus itu akan membuat kita menjadi lebih dewasa juga, dan anak kita juga menjadi lebih dewasa. Jadi di dalam keluarga itu, keluarga yang sehat itu, keluarga yang hubungannya baik itu, maka setiap anggota keluarga termasuk anak, baik itu diadopsi maupun anak kandung, itu akan tumbuh bersama. Jadi tumbuh menjadi lebih berkualitas lah, baik secara psikologis maupun secara fisik gitu ya. Jadi sebetulnya itulah yang harusnya menjadi tujuan kita atau menjadi motif kita ketika kita mau mengadopsi anak, karena kita nggak ada anak. Jadi artinya itu supaya kita lebih lengkap, supaya kita bisa lebih bertumbuh, baik itu secara iman gitu. Karena menjadi orang tua itu ternyata tidak mudah. Ya ini pengalaman hidup juga gitu ya, bahwa tanggung jawab saya kalau saya punya anak itu, tanggung jawab saya untuk memberikan yang terbaik buat dia. Nah, bagaimana caranya memberikan yang terbaik? Ya tentunya kita harus memberikan afeksi yang kaya ya, artinya memberikan hubungan yang baik dengan anak kita gitu ya, memberikan gizi yang bagus, pendidikan yang baik, memberikan ya artinya kebutuhan psikologis yang baik. Jadi apa ya, dan itu proses, menurut saya itu proses, bahwa ketika kita kita berhasil mendidik anak kita dengan baik, maka kita sendiri juga akan bertumbuh juga secara kualitas gitu ya, artinya menjadi lebih dewasa, lebih matang seperti itu. Sehingga kalau kita tujuannya, motifnya yang lain gitu ya, saya rasa nanti akan bias. Jadi artinya pola pengasuhan kita pun gitu ya, hubungan kita dengan anak kita pun akan jadi jadi bias gitu, seperti itu. Itu menurut saya, Pak. Langsung lagi Bu, usia berapa Pak? Oh ya, tadi. Iya, tadi kalau secara hukum itu harus di bawah 18 tahun. Kalau menurut teori perkembangan sebetulnya proses pengasuhan itu harusnya sejak sedini mungkin. Jadi ketika kita mau mengadopsi anak, tentunya akan lebih bagus kalau ya sedini mungkin. Jadi artinya begitu dia lahir lebih baik kalau langsung kita adopt. Karena apa? Karena kita sendiri juga akan merasakan ketika anak itu bayi, kita yang merawat, kita kasih sayang, hubungan emosional antara ibu dengan anak itu akan bisa ditumbuhkan melalui proses perawatan yang kita lakukan terhadap anak kita. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya dia agak sulit kalau dia sudah agak besar. Karena apa? Karena kepribadian itu sebetulnya harusnya memang diasuh dari sejak dini. Jadi artinya dasar-dasar kepribadian itu sebetulnya terbentuk di bawah usia
5 tahun. Jadi 5 tahun ke bawah. Dasar-dasar kepribadian itu seperti misalnya itu tadi, afeksi ya, emosi, perkembangan emosi anak, ya, perkembangan kognitifnya seperti itu ya, perkembangan inteligensinya seperti itu. Sedini mungkin kita bisa merawat sendiri, maka itu akan lebih baik daripada kalau dia udah besar. Ya, ini contohnya. Saya pernah bawa mahasiswa untuk memeriksa anak-anak jalanan gitu. Mereka itu sudah terjadi pembiasaan atau proses pembelajaran yang sulit sekali. Mereka itu tinggalnya di jalanan. Jadi ketika mereka diajar untuk tidur di kasur aja, susah setengah hari. Mereka hanya betah 2 hari tidur di kasur, terus tidur aja lagi di emperan, balik lagi ke jalan. Jadi agak susah mengasuhnya. Artinya memberikan pengasuhan yang karena memang pengasuhan itu kan memang harus terjadi karena pembiasaan, karena habituasi. Jadi pembiasaan. Misalnya contohnya kita mau mendisiplinkan anak untuk makan tepat waktu, siang, pagi, siang, sore. Itu kalau nggak dari kecil, itu agak susah sekali, pasti terus sembarangan makannya, selapar-laparnya. Padahal kan enggak, gitu ya. Jadi pembiasaan misalnya atau toilet training itu kebiasaan untuk buang air. Itu juga merupakan sebuah proses pendisiplinan yang harus dari kecil, gitu ya. Kebiasaan belajar misalnya, itu juga harus dari kecil. Jadi sedini mungkin kalau kita mau mengadopsi itu sebaiknya ya seusia yang memberitahu dia bahwa dia anak adopsi. Nah, kalau untuk memberitahu dia, siapa yang paling tepat? tentunya kalau memberitahu dia itu ya harus orang yang paling dekat, yang dia rasa dekat dengan dia, ya. Dan saya tidak berani mengatakan bahwa usia 18 tahun itu yang paling tepat, tidak. Ya, tergantung sifat dan tergantung kesiapan anak itu. Ketika anak itu sudah menjadi lebih dewasa, dia lebih identitas dirinya sudah terbentuk dengan baik dan secara emosional dia sudah bisa lepas dari orang tua, saya pikir dia sudah bisa mandiri, baik secara emosional maupun secara secara sosiologis lah gitu, secara sosial. Dan pada waktu itu kita mungkin sudah bisa siap. Kita yang bisa melihat kesiapan anak kita, ya kan? Menurut saya, ketika hubungan kita dekat dengan anak, kita mau kasih tahu dia, kamu tuh anaknya dulu gini, dia nggak akan ada efeknya ketika kita tidak berubah. Artinya sikap kita, ya, cara kita memperlakukan dia itu tidak ada perubahan, dia tidak akan mengalami hal yang terlalu shocking gitu menurut saya. Jadi semua sangat tergantung bagaimana relasi saya dengan anak adopsi saya. Ketika itu relasinya baik, dekat, ya, akrab dan sebagainya, saya rasa ketika dia tahu ya mungkin dia akan shock sebentar, tetapi dia akan bisa merasakan bahwa saya lebih enak sama yang merawat saya lah gitu. Menurut saya itu udah nggak, itu hukum yang nggak bisa tidak bisa dibantah lagi lah menurut saya. Tapi memang tidak ada usia yang dipatok, usianya harus segini, kita harus lihat kesiapan dia dan kematangannya. Jangan sampai ketika kita memberitahu malah dia jadi lebih patah hati begitu ya, terus ya sebetulnya patah hati atau enggak itu kan sangat tergantung bagaimana relasi kita dengan dia. Saya rasa itu yang lebih penting. Oke, langsung ke saya cuma nambahin sedikit sebelum kesalahan ya. Ketika kita tanya umur berapa harus memberitahu, sebetulnya itu pertanyaan. Kita perlu berpikir itu apakah urgensi yang harus. Sehingga kalau nggak perlu dikasih tahu, kenapa harus dikasih tahu gitu. Tapi banyak keluarga membuat itu kan saya harus kasih tahu. Saya jadi aneh. Kamu nggak tahu tuh apanya, kecuali ada urgensinya, ya kan? Sehingga kalau hubungan manis baru akan, namanya kita sudah membunuh lagi anak itu. Nah saya pikir ini memang harus harus bijak-bijak begitu ya. Nah karena pernah orang juga nanya ke saya kasih tahunya kapan? Sekarang kamu nggak tahu tuh apa?
harus Pak. Yang bilang harus siapa? Nggak ada undang-undang itu. Nggak ada undang-undang menyharuskan kita memberitahu kalau dia anak asuh. Tapi dia punya hubungan dengan orang tua kandungnya, betul. Ya, itu tidak bisa digugat, itu kan sudah hubungan biologis. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya Pak Slamet tadi. Kalau kita bilang orang adopsi seringkali adalah pilihan kedua, agak berbeda sekarang. Jadi mesti dipisahkan dulu antara Western dan Eastern. Kita tidak bermaksud ke barat-baratan. Tapi adopsi sebagai alternatif pertama sebelum menikah sudah banyak di Western. Tadi yang saya bilang di Hollywood banyak pasangan. Begitu mereka mau nikah belum nikah, udah janji nggak mau punya anak dan akan adopsi. Nah, ini sudah jadi pola tuh di Western. Ya, kalau di East memang agak beda. Eastern itu adopsi itu masih tabu. Ya, adopsi itu apabila kan gitu kan nggak bisa punya anak gitu ya, atau mancing anak ataupun kemudian ya nggak ada pilihan lain untuk punya anak gitu. Nah, ini mesti dibedakan memang pendekatan West dan East ya. Nah, memang pendekatannya masih berkaitan kepada segi praktikal kalau di West. Makanya orang di West misalnya kita bilang merit seringkali bisa jadi taman aja, cuma 100 pasang gitu. Padahal yang ini kayak raya nih, datangnya pakai private jet, bingung gitu ya. Meritnya di pulau, tapi sangat eksklusif, hanya 100 pasang yang boleh datang. Nah, perkembangan ini juga kita mesti lihat. Nanti dalam adopsi juga sama, ya. Jadi bagian-bagian seperti ini memang jadi unik ya. Jadi kalau kita misalnya lihat Michael Jackson, ya, anaknya ini emaknya yang mana ini? Sampai sekarang orang bingung. Katanya yang lihat ini, ternyata di kontrak untuk punya anak, lalu itu udah desain dia nggak boleh ada urusan lagi. Itu lebih gila lagi, kan? Nah, tetapi memang budaya Western agak sedikit sudah menjadi tidak biasa, tidak lazim. Nah, itu perspektif kultural. Dan kalau spiritual kayak apa? Maka kalau di Alkitab tadi kan saya bilang, adopsi bukan karena saya punya kepentingan untuk punya anak, mancing anak, gitu. Bukan saya punya kepentingan untuk tidak melakukan dia, tidak boleh. Tetapi adopsi di dalam Kristen adalah calling to caring, gitu ya. Bagaimana kita dipanggil untuk peduli pada anak yatim piatu itu, ya. Saya sendiri sebetulnya lagi berpikir-pikir, ya. Kadang-kadang saya pikir ya, kalau begini, ya saya udah punya banyak anak di Kalimantan aja. Kenapa saya nggak bisa bawa ke rumah? Tapi saya juga nggak kebayang karena kita tipe manusia yang jalan terus, yang agak lurus malah jalan lagi kan. Ketakutan saya lebih kepada saya malah nggak takut tanggung jawab. Ya, jadi udahlah kita dalam tanda petik, ya, cucu juga bakal datang, bakal diurusin kan begitu ya. Ini kan bakal banyak lagi gitu dari segi waktu. Tetapi apa yang kita lakukan kepada anak-anak seperti kita bikin sekolah? Bagi saya itu bukan cuma bikin sekolah, mengadop anak-anak ini menjadi anak saya, tapi non formal kan gitu. Lalu bagaimana melatih mendidik mereka supaya mereka bisa menggapai apa yang jadi cita-cita. Nah, perasaan kepemilikan itu kadang-kadang membuat saya lebih gemes, cepet agak marah pada anak-anak ini kalau kemudian mereka nggak bisa drive, nggak bisa maju. Karena rasa sayang tadi. Kamu anak saya, kamu mesti maju, kamu mesti pintar gitu. Ya. Tetapi saya punya speed juga kan bisa beda. Ya. Nah, jadi harus diperhatikan. Kultural, Western, Eastern udah beda. Sehingga alternatif satu itu sudah banyak di Western. Belum nikah sudah memutuskan tidak mau punya anak adopsi. East lebih banyak sebagai alternatif. Mancing anak atau karena nggak punya anak. Kalau Kristen itu adalah calling kita to caring others. Jadi yang saya lihat ya, maka saya bilang itu tinggi sekali Kristen. Makanya kalau semua orang Kristen itu Kristen, lalu dia memperhatikan kelebihan dan opportunity yang dia punya, dia akan ngurus banyak anak. Di Katolik ini menarik karena banyak suster-suster ketika mereka selibat sudah memutuskan juga mereka untuk jadi biarawati dan akan mengasuh anak. Ya, tapi kalau di Protestan tadi menunggu jawaban Tuhan ya, bergumul, berdoa terus itu kan, nanti Protestan khasnya itu ya. Tapi kalau di Katolik itu biarawati itu udah komit ya, sehingga akhirnya mereka punya 10 anak, 50 anak, 100 anak begitu. Itu memang sangat luar biasa sekali. Ya, jadi kebanyakan biarawati yang membuka ini panti asuhan ya, itu anak-anaknya berhasil banyak. Oh, itu luar biasa. Jadi panti asuhan memproduksi anak-anak yang cukup bermutu itu cukup tinggi. Ya. Nah, ini yang mesti kita perhatikan sehingga sejarah panti sebetulnya gelombangnya muncul dari Eropa kan, khususnya orang-orang yang pietism, bagaimana memikirkan calling to caring tadi itu. Ya.
sehingga mereka melakukan itu dalam hidupnya. Lalu bagaimana sebetulnya gereja Katolik, khususnya para biarawati, menerjemahkan itu secara luar biasa karena selibat punya banyak waktu. Wah, mereka itu kadang-kadang sudah ordo yang ngurusin anak-anak itu dari kecil, mereka besar, bertumbuh begitu ya. Itu di Eropa banyak, sehingga banyak tokoh-tokoh yang sebetulnya muncul dari tempat begini, yang diurus luar biasa ya. Nah jadi saya kira sekali lagi saya bilang orang Kristen harus menumbuh kembangkan kesadarannya. Ya. Jadi jangan hanya berpikir adopsi itu urusan. Saya nggak punya anak, mau adopsi anak gitu. No, Anda boleh punya anak, tapi punya opportunity nggak? Masih ambil. Ya, karena dengan begitu kita menolong satu anak lagi. Kalau bisa 2, menolong 2 lagi. Bisa 3, menolong 3 lagi. Ya. Nah saya kalau bisa sedikit tambah share tadi, saya sekolah anak ini yang baik kita di Kalimantan, Papua, rencana saya di otak saya itu bukan bagaimana mereka selesai SD, SMP, SMA, bukan bagaimana mereka selesai sarjana, bukan bagaimana mereka punya kerja. Bagaimana sebetulnya mereka saya arahkan supaya mereka menggapai lebih tinggi lagi. Selagi saya hidup, saya akan ikut membantu mereka berkarya. Ya, ya. Dan saya mati, saya rindu dalam tanda petik menjadi ayah sejutaan. Ya. Ini yang kita mesti ambil. Jadi saya share sedikit, ada satu mama angkat saya, dia orang kaya raya. Dia punya waktu banyak, tapi kemudian dia ambil, kamu anak kamu ke sekolah, kamu ini. Jadi banyak sekali orang-orang tua itu dipanggil sama dia, dididik sama dia, lalu anaknya dibiayai sama dia. Hebat ya. Lalu satu waktu kita dipanggil, ngobrol lagi gitu. Ya, bukan adopsi formal, tetapi adopsi tanggung jawab tadi, responsibility yang diadopsi. Ya, sebagai orang yang punya financial yang lebih gitu. Dia taruh. Dan waktu dia meninggal, saya merasakan betul. Terlalu banyak orang yang nangis untuk dia, yang menyebut dan menyapa dia itu mami. Gitu. Nah saya menggelari dia itu, saya bilang selalu mami sejuta anak gitu ya. Ini yang real. Sehingga kekayaan dia yang luar biasa itu, ya, itu betul-betul bernilai tinggi, bukan angka, ya, kuantitatif, tetapi nilai kualitatifnya. Jadi saya pikir kita ya nanti yang pulang-pulang dari sini, saya harus pulang sambil jalan sambil ini ngobrol-ngobrol ya, mau ambil berapa anak gitu ya, sanggupan berapa. Kalau nggak mau pak, saya nggak mau pak, ya udah adopsi anak di SKM ya. Baik, kita masih untuk umur anak tadi ada 3 jenis calon anak angkat itu. Memang yang diprioritaskan itu anak yang di bawah 6 tahun. Setelah itu ada anak yang di bawah 12 tahun tapi belum 18 tahun, anak di bawah 18 tahun tapi telah 12 tahun, dan kemudian anak yang paling tinggi umur 18 tahun. Nah itu yang 3 jenis. Kemudian maaf Pak Iman, memang aturan yang memang di dalam peraturan Menteri Sosial nomor 110 tahun 2009 memang ada kewajiban untuk memberitahukan asal usul dengan memperhatikan kesiapan mental. Kalau itu nggak pernah siap mental, nah itu ya memang memang saya setuju dengan Bapak ya. Secara prinsip saya juga, cuma masalahnya kalau ini ditentukan wajib, tapi tidak ada sanksinya. Nah undang-undang kita tuh banyak sekali begitu Pak. Wajib tapi nggak ada sanksinya. Jadi untuk apa sebenarnya? nggak ada sanksi, nggak wajib terus. baik, kita Selamat melanggar. kita masih punya waktu 10 menit. Masih ada pertanyaan lagi? 10 menit masih bisa dijawab pertanyaannya. Silakan Bu Lis. Ada lagi saya Bu Lis, satu lagi ya. Baik untuk Pak Weli ya. Silakan Bu Lis. Saya tidak nanya apa-apa, tapi mungkin cuma dari pengalaman. Tapi berdua memang tidak punya anak sampai hari ini dan tetap pacaran terus sampai hari ini. Kami ingin sharing mengenai pengalaman hidup kami. Awalnya memang sangat tidak menyenangkan, tidak punya anak ya Bu ya. Mungkin yang punya anak tidak merasakan. Tapi untuk teman-teman yang
berdua, kita berdua aja. Perlakuan pun tidak menyenangkan, karena tidak punya anak dianggap seperti apa-apa. Itu otomatis pergaulan itu akan susah. Karena semua ngomongin anak, kita nggak dianggap. Padahal bukan berarti kita tidak mengerti. Tapi karena tidak mengalami sendiri, jadi nggak perhitungan lah. Tapi itu juga memproses kita untuk lebih dewasa, untuk lebih bisa menerima suatu kondisi. Dan kalau ditanya apa waktu bertanggung jawab, rasanya ada suatu titik yang kita bilang, ya Tuhan, kita terima. Memang itu suatu perasaan yang kita sendiri bisa mengerti lah. Saatnya tuh itu, kalau saya bilang, ya sudah cukup. Tapi itu suatu perasaan yang memberikan kita damai. Bukan perasaan yang susah, ataupun kita terus kasar saja bilangnya bisa ya. Tapi kita sudah menerima semua itu dengan damai, dengan sukacita, dan kita harus tenang menghadapi semuanya. Saya rasa kalau perasaan takut awalnya ada, jadi kita sudah bilang ya Tuhan, kita terima kondisi seperti ini, kita akan tanya besoknya bagaimana. Itu perasaan itu ada, jujur aja ada. Dan kalau kita memutuskan besok kita hidupnya di rumah tua, waktu itu sangat menakutkan. 10 tahun, 20 tahun kamu itu menakutkan. Apakah akan hidup seperti itu? Tetapi dengan berjalannya waktu kita enjoy aja. Karena banyak nanti kita sama-sama di rumah tua. Malahan teman-teman saya sudah bilang kita nanti ketemu lagi ya, karena mereka sudah opa-opa kan. Kita sama-sama kumpul lagi di rumah tua. Itu suatu pengalaman hidup bagi kami. Dan sebetulnya awalnya takut, tapi makin lama dengan berjalannya waktu, ya kita jalanin aja. Ternyata yang kita pikirkan 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu tidak ada masalah sebetulnya. Dan saya dikelilingi dengan keluarga yang sangat mengasihi kami, keponakan-keponakan yang mengasihi kami, dan mereka selalu bilang jangan mikirkan masa tua. Waktu kecil kami diasuh oleh om dan tante, nanti kalian kami akan kasih. Jadi buat kami ya apa kita ada jalan terus. Bersama kami bersyukur Tuhan menguatkan kami melalui perjalanan. Terima kasih Bapak Syarifin. Terima kasih Bu Rizky. Kalau ini akan menutup pertanyaan kita malam hari ini, silakan. Terima kasih, mungkin sama Bapak Beda Hikmat. Saya hanya meminta referensi ayat yang konkret maksudnya tentang masalah adopsi ini, dan mungkin coba berikan sedikit contoh-contoh dalam Alkitab tentang masalah adopsi ini. Terima kasih Pak. Oke, mungkin pertama sih cara jungkir balik juga nggak ada adopsi dari kita. Karena sebetulnya adopsi terus legalitas hukum, jadi adaptasi, adapt tadi ke adopt tadi itu semua lebih proses karena perkembangan zaman. Ya. Sehingga progres ini harus kita pahami memang dalam tafsir Alkitab. Nah, jadi kalau dibilang belalah anak yatim, kira-kira maksudnya apa ya? Karena kita nggak boleh abai. Makanya saya bilang tadi, hubungan pertumbuhan. Ya, ketika kita mulai mengkaitkan dengan hidup ini, saya baru amat sangat kagum dengan Alkitab. 4 aspek kali kan. Baik Allahnya, hamba Allahnya, janda miskin dan anak yatim di cover dengan perpuluhan kita semua. Untuk itu kan, baru orang asing. Hebat dia sistemnya ya. Cuma memang gereja sekarang kan jahat. Uangnya dihabisin bangun gedung. Pendetanya kayak raya, yang anak ini nggak diurusin. Ya kan itu faktanya. Sehingga cerita kita adalah cerita bagaimana Tuhan tolong diberi bangun gedung gitu. Tapi anak yatim itu siapa? Mestinya gereja nggak adop itu. Nah maka gereja Katolik lagi-lagi saya harus mengambil contoh Katolik, bukan Protestan nggak ada, tapi paling banyak gereja Katolik yang bangun panti. Kita kalau jalan di Keramat Raya ini, Bonaventurae yang sebelah kiri jalan, Vicentius, ya, itu semua punya panti. Jadi di samping sekolah itu panti itu, ya, panti asuhan. Ya.
Saya ini jujur saja Pak, beban itu mau bikin panti itu ada, cuma saya belum pernah berani karena nggak ketemu orang yang caring sama anak. Karena banyak panti asuhan juga di Kalimantan didirikan dari 50 anak sampai habis anaknya, nggak ketahuan kemana. Anak itu kurus-kurus, anak pengurus yang gemuk. Karena susu ya, ini terus story. Sampai udah gila ya, kalau dapat pengurus anti kayak gini, gawat nih kan. Anak dia yang dikasih makan terus. Ini sadis loh, jadi ini ketakutan sih kan. Kalau murid yang sudah SD SMP jauh lebih mudah kan ya. Nah, sehingga ini memang pergumulan ostein. Nah, kembali kepada itu, jadi Pak, memang secara tuntas Alkitab kalau bicara adopsi itu nggak ada. Yang adept tadi lebih banyak, seperti kemudian si Abraham ngambil Lot dan yang lain-lain juga banyak tes. Ya, itu diangkat anak lalu diurus kan begitu, ditumbuh kembangkan begitu ya. Nah, ini yang kita lihat di Alkitab. Lalu di Yakobus pun diingatkan ya supaya kita beribadah dengan disebutnya kan, mengurus para jantan, memperhatikan mereka anak yatim. Karena mereka adalah orang lonely yang kehilangan pegangan, jauh dari merasa nyaman gitu kan. Nah, dengan memperhatikan mereka, kita memberi mereka hidup, sentuhan cinta kasih dan seterusnya. Nah, jadi saya pikir memang ini yang jadi sangat perlu. Dan dalam teologi Kristen pun sebetulnya orang punya anak apa bukan punya anak itu bukan bisnis besar, ya. Karena Alkitab juga bilang beranak cucu lah, penuhilah bumi kan. Sekarang bumi udah penuh, jangan beranak lagi ya. Ini perlu juga kan dipahami. Ada limited gitu. Itu bukan unlimited. Gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya bukan soal punya atau nggak punya anak. Makanya memang tadi kita bilang tidak boleh anak jadi objek. Dan sekalipun adopsi itu nggak boleh jadi mainan yang hidup gitu ya. Nah, karena itu orang yang disatir kita itu calling to caring tadi, bagaimana mengurus, memperhatikan. Karena sebetulnya diarawati itu boro-boro anak suami pun nggak punya kan gitu ya. Mereka meninggal terhormat semua. Itu Mother Teresa yang nguburin buahnya banget itu. Ya, saya nggak khawatir nanti kita mati suami-suami istri malah nggak ikut ya saking dendamnya ya. Kita dikubur, istrinya mana di rumah, kenapa? Kayak kecil sama suaminya, susah kan gitu ya. Dan sebaliknya. Jadi saya pikir ini menjadi bagian menarik bagaimana tugas kekristenan tadi kita emban ya. Ada yang punya ponakan ya, seperti Abraham urus ponakannya, ada anak sahabatnya yang diurusnya. Ini yang mesti kita lakukan. Nah, saya akan terus sedikit, kemarin istri saya cerita jadi anjing orang titip di rumah sakit terus dibawa ke dokter gitu. Saya kan anjing ini ringkih banget gitu karena anjingnya masih kecil muda. Ditaruh tidur situ dia lari saya lihat ke kaki saya. Ini saya taruh di kaki saya, dia tidur di kaki saya. Sampai saya ngeliatin jadi mikir gitu. Saya nggak sanggup ngurus anjing karena kita sibuk. Tapi anjing ini gila nih manjanya. Sampai saya bilang istri saya, ini jangan kelamaan di sini. Hancur hatiku gara-gara ini. Ingetin dia lalu dengan gitu ya. Ringkih banget. Karena paginya anjing ini mau makan, kasih makan nggak mau. Sama si mbaknya nggak mau makan Pak. Akhirnya saya duduk di sampingnya, saya ambil di makanannya, saya taruh di tangan. Dia jelatin tangan saya sampai habis. Saya ambil lagi. Buset, masa kalau hati hari ini ngasih makan? Gendeng juga. Dan kita sendiri nggak makan-makan nanti ya. Nah, jadi saya pikir hati saya tuh jujur waktu dengan sakit. Aduh, kayaknya gimana begitu? Ya, saya memang menikmati memelihara. Ya, saya punya ikan di ikan mas koi. Saya juga suka kasih makanan. Kalau lagi waktu saya duduk saya kasih gini. Ikan mas lagi kecil-kecil makan di tangan ya. Enak kan gitu ya? Apa ya? Ada perasaan yang bisa kita salurkan. Nah, jadi saya mikir, lalu istri saya cerita dibawa ke dokter. Lalu hari terakhir anjing itu masuk mesti diopnam di infus. Sampai saya bilang buset ya, anjing ini seminggu lagi. Jadi sempet kalau udah sakit, stres, anjing seminggu di infus. Gila juga ya. Nah, waktu dia pergi ada satu ibu, lalu supirnya cerita, ibu ini bawa anjing jelek. Lalu dia balik, lalu sopirnya katanya ngomong, ini anjing yang ke-40 berapa? 40 apa 46 lalu gitu ya. Gila banyak amat. Ibu ini lihat anjing di pinggir jalan, terlunta-lunta dia bawa pulang. Dia urus, nah ini anjing, ya enak. Kalau kita bilang anjing comberan gitu ya, jorok, jelek gitu, diurus loh dia. Saya selalu berpikir begini, ketika ada penyayang binatang mengumpul 46 anjing, kenapa nggak ada orang ngumpulin 46 anak ya? Enggak, sorry, ini pemikiran serius. Wah, anjing main sama anak Pak, kalau anak kan bisa diatur, anjing bisa diatur. Akhirnya kan gitu kan, objek kan anjing gitu ya. Dia tidak pernah jadi subjek. Nah, kepuasan kita, saya pikir kita nggak boleh di situ. Karena
Saya juga suka terima BB, broadcast, ini ada anjing, gini-gini kasihan, ditemukan begini, siapa yang mau adopsi. Itu juga saya baca BB, gila adopsi anjing. Nanti saya tadi kan lagi di Sirait mengadopsi anak anjing. Nama anjingnya Blacky Sirait, buset. Gila juga ya. Tetapi saya melihat ada sedikit ketidakadilan. Karena pecinta binatang itu makin besar, makin kuat gitu ya. Kenapa pecinta anak ini yang sungguh-sungguh gitu ya, nggak bertumbuh gitu. Jadi saya pikir ini, jadi karena itu punya anak nggak punya anak itu berkat Tuhan. Ya, Tuhan percayakan kita urus. Dan selalu ingat hidup kita adalah opportunity. Bisa bikin apa dengan situasi yang kita miliki. Pastor nggak punya anak, suster nggak punya anak. Mereka dipenang sepanjang zaman. Mother Teresa meninggal, dia nggak punya anak, tapi hampir seluruh Kalkuta menangisi dia. Seluruh anak-anak menangisi dia. Banyak wanita India yang notabene hidup menangisi dia karena apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Hebat ya Mother Teresa. Dia tidak hanya membuat orang Kristen menangis, orang Hindu banyak menangis. Dia punya anak-anak itu banyak. Dia juga ibu sejuta anak karena terus bergairah didik anak-anaknya tanpa pernah mengadopsi secara legalitas formal, tapi melakukan peran yang luar biasa. Nah, legalitas formal suka atau tidak kita ada di negara hukum, kita berurusan dengan hukum, ya perlu tertib, ya supaya jangan masalah, walaupun masalah tadi kalau kita lihat lebih banyak teknis ya, masalah warisan lah. Sebetulnya bapak itu mau mati pun kalau kita mau ngasih harta warisan ke foundation kan bisa ya, kalau saja dia rapi sejak awal kan. Yang bikin masalah kan kita juga sebetulnya, ya sehingga tidak akan ada legalitas hukum harus siap juga secara hukum itu. Karena anak kandung pun begitu bapaknya mati berkelahian juga untuk warisannya kan ya. Nah itu sama gilanya juga. Nah jadi saya pikir ini memang jadi pemikiran serius kita. Silakan Ibu Wim, ada yang mau ditambah Ibu Ayu? Sudah ya, wahidnya sudah lengkap. Kemudian talkshow kita malam hari ini selesai dengan pertanyaan adopsi anak apakah diperbolehkan. Terjawab malam hari ini melalui Pendeta Blacky Sirait. Itu merupakan panggilan kita berbagi kasih, dan ketika kita punya kesempatan itu bisa memberi yang terbaik melihat anak-anak yang menjadi bangsa kita. Dan melalui sisi dari psikologi kita melihat barang siapa yang ingin mengadopsi, siapkan diri sebaik mungkin, karena ketika itu dilakukan kita sedang mengikuti sebuah benih. Dan melalui hukum kita melihat unsur-unsur hukum itu sangat penting sehingga apa yang dilakukan itu tidak salah. Mari kita beri doa sebuah pembicaraan yang memberkati dan menjadikan artinya malam hari ini anak-anak sudah selayaknya mendapatkan haknya untuk mereka bisa nikmati. Tuhan memberkati. Kita serahkan ke